Yo, selamat datang di Freaks Channel. Sekedar informasi, pada minggu sebelumnya, Tower of God versi Naver Webtoon Korea yang mana paling update dari Webtoon Indo dan Inggris libur dikarenakan Siu kena COVID. Tapi untungnya pada minggu ini, Tower of God update kembali. Dan okelah, berikut pembahasan Tower of God pada chapter terbaru, chapter 543. Pertama, seperti biasa, merecap pada chapter sebelumnya. Menurut Mimin, kita disajikan hal-hal yang cukup gila. Dimulai dari Sophiatan yang menteleport dan menyelamatkan semua orang di dalam Cat Tower, hingga yang paling panas, Gustang memulai penghancurannya di kapal utama Lopobia. Nah, masuk pada chapter terbaru, chapter kali ini dibuka dengan menyorot pada Kun Mas Chani Zahard. Di sana melihat Shinsu hijau sedang menyelimuti seluruh The Nest, Mas Chani langsung tahu kalau kekuatan besar tersebut berasal dari sang kepala keluarga Lopobia. Tapi yang menarik kemudian lumayan terungkap tentang apa sebenarnya niat Mas Chani di perang The Nest ini. Jadi menurut Mas Chani, keluarga Lopobia menaruh cukup banyak perhatian pada persaingan di antara 10 keluarga. Terbukti dengan Romerai yang saat ini bersikeras melakukan segala cara demi membawa Bams irregular ke dalam Lopobia. Bahkan Lopobia sendiri sampai menyanggupi permintaan kerajaan Zahard untuk berperang dengan Pobidau. Dengan balasan, Teromerai meminta kerajaan Zahard untuk menyerahkan segala urusan tentang Bams irregular padanya. Nah, tapi disinilah Mas Chani beraksi. Perlu diketahui, Mas Chani dikirim ke The Nest ini untuk menjadi kekuatan tambahan bagi Lopobia. Tapi di sisi lain, Mas Chani juga punya agendanya sendiri. Jadi ternyata alasan Mas Chani membantu kubu Bam dan melakukan hal-hal yang merugikan kubu Zahard dan Lopobia karena sedari awal Mas Chani berniat untuk menyabotase rencana Lopobia itu sendiri. Yap, jadi pada Arc The Nest ini Mas Chani dengan sengaja membuat rencana yang disusun oleh Lopobia menjadi berantakan. Mas Chani sudah tahu kalau Lopobia berniat mengendalikan Bam dengan menjadikan Jin Sungha sebagai tawanan. Maka dari itu, Mas Chani merusak salah satu rencana Lopobia tersebut dengan melepaskan Jin Sungha. Bahkan tidak hanya itu, Mas Chani juga secara tidak langsung berhasil melepaskan aib dari sang pemimpin keluarga yang terkurung di dalam batu suspendium dengan mengirim Bam ke sana, yaitu monster yang tak bisa dikendalikan oleh Romerai, Leviathan. Ya, terlepas dari itu, secara pasti sampai saat ini kita masih belum tahu apa yang sebenarnya Mas Chani ingin capai dalam kejadian saat ini. Tapi untuk gambaran besarnya, Mas Chani menginginkan kekacauan besar di dalam menara. Jadi setidaknya sejauh ini sudah cukup jelas, semua tindakan yang Mas Chani lakukan untuk membantu Bam tidak ada niat buruk untuk menjatuhkan atau menjebak Bam. Karena sejak awal pun rencana Mas Chani adalah untuk merusak rencana Lopobia. Nah, tapi berikutnya yang lebih mengejutkannya lagi, tak lama kemudian si kapten yang menyerupai Zahard muncul di belakang Mas Chani, yang bahkan Mas Chani tidak menyadari kedatangan si kapten tersebut dan langsung bersiaga mengeluarkan tombak petirnya. Di sana Mas Chani kemudian menanyakan tentang identitasnya, tapi tentu saja si kapten tidak memberitahunya, yang mana di sisi lain si kapten pun juga cukup terkejut mengetahui kalau Mas Chani adalah orang yang ada di balik semua kekacauan rencana Lopobia. Lalu berikutnya si kapten pun lanjut berkata kalau Mas Chani bisa menganggapnya sebagai orang yang bekerja di belakang layar. Dan terlepas dari semua huru-hara yang terjadi saat ini, pada dasarnya tujuan dirinya dan Mas Chani ini sejalan. Dan kemudian si kapten pun menyarankan Mas Chani untuk mengganti tujuan teleportasi dari tempat yang teman-teman Bam hendak tuju, yaitu Kun, Rak, dan kawan-kawan. Oke, sebelum lanjut, Mimin akan bahas tuntas tentang adegan yang terjadi pada panel ini terlebih dahulu. Yap, tadi duga di sini si kapten muncul di hadapan Mas Chani. Di sisi lain, keberadaan si kapten pun juga sukses membuat Mas Chani dalam siaga untuk bertempur. Ya, mungkin bisa saja Mas Chani memang terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Tapi sepertinya Mas Chani pun bisa merasakan kalau orang yang ada di hadapannya ini bukan orang sembarangan. Maka dari itu pertanyaannya, apakah Mas Chani akan bertarung dengan si kapten? Pertama, seperti yang kalian tahu, si kapten ini cukup kuat hingga mampu membunuh seorang advance ranker seperti Orari dengan mudahnya. Jadi sudah jelas kalau si kapten ini bukan hanya sekedar bisa bertarung saja, melainkan kuat juga. Tapi tentu yang ada di hadapannya saat ini adalah sang putri Zahard kelas atas pemegang senjata bulan, Mas Chani Zahard. Rasanya mau sekuat apapun si kapten, Mimin pikir dirinya tak mungkin bisa menyaingi Mas Chani. Kecuali si kapten ini memang merupakan pangeran Zahard dan juga merupakan orang yang memiliki darah dari Zahard.
Ya, terlepas dari siapa yang lebih kuat daripada siapa, sepertinya si kapten ini tak akan bertarung dengan Mas Shani. Atau mungkin semuanya tergantung Mas Shani. Apakah Mas Shani yang merupakan seorang putri Zahard pemegang senjata 13 bulan mau begitu saja menurunkan egonya dan menuruti permintaan orang random tak jelas seperti si kapten? Jadi kartunya saat ini ada di tangan si kapten sendiri. Menurut Mimin, si kapten harusnya akan memiliki suatu informasi atau apapun itu yang bisa meyakinkan Mas Shani untuk mengikuti permintaannya. Dan terkait dengan itu, di sini si kapten sendiri meminta atau lebih tepatnya menyarankan Mas Shani untuk mengganti tempat tujuan dari teman-teman BAM yang akan berteleport. Pertanyaannya, kemana dan kenapa si kapten berniat mengirim teman-teman BAM ke tempat yang berbeda? Pertama yang perlu ditegaskan terlebih dahulu, untuk saat ini Kun dan kawan-kawan yang ada di sana akan berteleport menuju koordinat yang sudah ditentukan sejak awal bersama dengan Sofiatan dan jarum teleportasi. Di sisi lain, Mas Shani juga tidak terlihat berniat mencari masalah dengan kubu BAM, karena sejak dari awal pun Mas Shani selalu menepati perkataannya dan memberikan keuntungan-keuntungan bagi pihak BAM. Jadi Mimin rasa untuk saat ini Mas Shani tidak punya niatan buruk terhadap BAM ataupun teman-temannya. Dan lagi karena tujuan Mas Shani sendiri adalah untuk mengacaukan rencana Lopobia. Tapi di sisi lain kita juga belum tahu sebenarnya apa tujuan si kapten ini. Apakah si kapten berniat membantu kubu BAM atau sebaliknya? Maka dari itu kemungkinannya ada dua. Jika si kapten hendak membantu BAM, mungkin alasan si kapten meminta Mas Shani merubah tujuan teleportasi mereka karena tempat teleportasi yang kubu BAM tentukan sejak awal itu sudah ketahuan dan ada jebakan di sana. Yang mungkin pasukan Zahard sudah bersiap dan menunggu untuk menghabisi mereka. Secara seperti yang kalian tahu, Zahard sang Raja Menara bisa melihat takdir. Dan berhubung dalam flashback Dowon dan Cha si kapten ini juga bisa melihat takdir, jadi ada kemungkinan kalau si kapten sudah melihat ada sebuah jebakan di tempat yang kubu BAM hendak tuju. Dan tidak hanya itu, berhubung saat ini orang-orang yang penting semuanya ada di tempat Raumerai dan BAM, kelihatannya hanya Sofiatan dan Kroco-Kroco saja yang akan berteleportasi ke tempat tujuan yang seharusnya. Semakin membuat Mimin curiga kalau di tempat tersebut memang ada sebuah jebakan yang mungkin Sofiatan akan menjadi korbannya. Lalu kemungkinan kedua, jika si kapten ini berniat menjebak kubu BAM, tentu saja alasannya sudah pasti. Si kapten berniat menjadikan Kun dan kawan-kawan sebagai sandera untuk mengendalikan BAM. Tapi pertanyaannya, jika memang itu adalah tujuan si kapten, untuk siapa dirinya melakukan hal tersebut? Karena menurut Mimin, si kapten ini tidak ada di sisi Fug ataupun kubu Zahard. Jadi Mimin punya dugaan kalau mungkin si kapten ini adalah orang yang bekerja sama dengan Gusang. Ya, kita tunggu saja di chapter yang akan datang untuk informasi yang lebih jelasnya. Apakah Mas Shani akan menuruti permintaan si kapten? Lalu sebenarnya bekerja untuk siapakah si kapten ini? Oke, lanjut cerita, adegan pun berpindah pada POV Yusracha. Di sini Yusracha masih penasaran ingin mendaratkan satu serangannya pada Traumerai, tapi Traumerai tidak memperdulikannya sedikit pun. Di sisi lain, Yusracha dan Yama sendiri masih dibuat kesulitan melawan monster rapid milik Traumerai, yang mana sepertinya monster yang satu ini lebih kuat dari monster lainnya. Karena terlihat serangan Yama yang sebelumnya sudah membunuh Kraken saja tidak mempan dan malah membuat si monster rapid berubah bentuk. Berikutnya melihat si monster rapid malah semakin mengamuk, Jinsungha pun ikut turun membantu Yama untuk menahan amukan si monster rapid. Di sana Jinsung menyadari kalau Yama berniat untuk kabur menggunakan kapal teleportasi. Tapi menurut Jinsung, selama Traumerai ada di sana, mereka tak akan berhasil. Hingga tak lama kemudian, belum selesai menghadapi si monster rapid, Pudidi dan Holland muncul di belakang Jinsungha. Tapi di saat yang sama, Cha, Dowon dan Karaka pun juga tiba di sana. Sesampainya di sana, mereka langsung menyadari kalau semua kekuatan mengerikan yang menyelimuti dunia sebelumnya berasal dari orang yang ada di hadapan mereka, yaitu Lopobia Traumerai. Sementara itu di sisi lain, melihat Karaka dan kawan-kawan malah datang ke tempat Traumerai berada, Doom pun dibuat kesal karena sedari tadi justru orang-orang yang ada di sana sangat ingin pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, mereka yang baru datang pun dibuat cukup bingung melihat kondisi yang terjadi saat ini. Karena alih-alih bertempur, Doom, Yama dan kawan-kawan justru mati-matian berniat untuk kabur. Hingga akhirnya Cha, Dowon dan Karaka pun mengikuti perintah Doom untuk masuk ke kapal teleportasi. Sekedar mengingatkan, alasan Traumerai dan bawahannya tidak membunuh orang-orang yang masuk ke dalam kapal teleportasi atau sekalian saja menghancurkan kapal tersebut, itu karena Traumerai membutuhkan kapal tersebut untuk kembali ke kapal utama Lopobia. Jadi Traumerai akan berpikir dua kali sebelum menghancurkannya. Tapi tentu melihat orang-orang Fug berniat masuk ke dalam kapal, Perseus tidak membiarkannya begitu saja.
Di sini Perseus mengeluarkan kemampuan Shinsu-nya dan berniat mengikat semua orang yang ada di sana. Tapi dengan kekuatan Leviathan, Bam langsung menghancurkan semua tali tersebut. Di sisi lain, merasakan kekuatan Leviathan dari tubuh Bam, Traumerai pun langsung menyadari kalau Leviathan benar-benar telah dilepaskan dari batu suspendium. Dan dari sini Traumerai pun mulai habis kesabaran. Traumerai langsung memerintahkan Cobalt untuk memindahkan semua yang ada di sana ke hadapannya. Namun tak lama kemudian, Ysraca langsung melesat dan membunuh Cobalt. Tapi sayang, semua monster yang berasal dari sang pemimpin keluarga ini memang bukan monster sembarangan. Dari sudut pandang Yama dan yang lainnya, Ysraca hanya diam saja dan tidak melakukan apapun di hadapan Traumerai. Jadi selain bisa menteleport seseorang, kemampuan lain milik si Cobalt ini dirinya juga mampu memberikan halusinasi pada target yang dituju. Dan yap, berikutnya Ysraca pun langsung menerima serangan telak dari monster rapid milik Traumerai. Akibat dari serangan tersebut, kini inti milik Ysraca hanya tinggal tersisa sedikit saja. Sementara itu, Yama pun juga langsung melesat menuju Ysraca berniat membantunya. Tapi tiba-tiba di dalam pikiran Ysraca, Traumerai berkata padanya untuk melawan Yama yang sedang menuju ke arahnya. Merasa terus dipermainkan sampai akhir oleh Traumerai, Ysraca pun mengerahkan kekuatan terakhirnya dan berbalik menuju Traumerai. Tapi Rapid langsung menyerang Ysraca kembali dan sukses menghancurkan inti terakhirnya. Lalu Ysraca pun berhasil ditumbangkan. Tak diketahui apakah Ysraca masih hidup atau tidak, tapi yang pasti Ysraca menerima luka yang cukup fatal di sini. Tidak hanya itu, yang menarik juga ketika Ysraca tumbang, kita diperlihatkan ekspresi dari Calavan. Di sana Calavan terlihat seakan tidak nyaman dengan apa yang terjadi pada Ysraca. Apakah ini menandakan Calavan mulai goyah pada kepercayaannya terhadap 10 keluarga dan Zahar? Ya, cukup menarik untuk melihat nasib Calavan ke depannya. Karena menurut Mimin, meskipun Calavan kembali ke pihak Zahar pun, hal tersebut tidak menutup fakta kalau sebelumnya Calavan menyerang Liborik yang merupakan komandan skuadron pilihan dari Adori langsung. Dengan kata lain, nasib Calavan tidak akan berakhir baik jika dirinya tetap berada di pihak Zahar. Dan oke, berikutnya highlight pada chapter kali ini, melihat situasi yang ada di sana sudah sangat kacau, semua orang bertindak sesuka hati mereka. Traumerai pun berkata kalau mereka semua sudah melewati garis batas kesabarannya. Dan yap, bencana pun dilepaskan. Di sini Traumerai melepaskan Shinwon Ryu All Creation miliknya, yang mana terlihat dari bola berwarna emas tersebut muncul puluhan Shinhu raksasa berwarna emas dan menghancurkan apapun yang ada di hadapannya tanpa terkecuali. Tak diketahui apakah monster tersebut merupakan Shinhu atau Shinsu Traumerai lah yang berbentuk seperti itu. Tapi yang jelas, serangan Traumerai ini benar-benar sangat kuat. Tak lama kemudian kita juga diperlihatkan kalau monster-monster tersebut telah mencapai tempat di mana jarum teleportasi dan Sopiatan berada. Di sini bahkan seorang Light Barrier setingkat Sopiatan pun hanya bisa membelokkan satu monster emas yang mengarah padanya, yang mana tentu saja semakin menegaskan betapa kuatnya serangan si Traumerai ini. Ya, intinya di sini Traumerai menepati perkataannya. Karena Bam tidak mau mengikuti perintahnya, Traumerai pun benar-benar meluluh lantahkan seisi Denes. Dan berikutnya chapter pun ditutup dengan Traumerai yang mendapatkan panggilan dari kapal utama kalau sang pemimpin keluarga Pobidau ada di sana. Mendengar hal itu, Traumerai pun dibuat bingung sekaligus terkejut. Sedikit pembahasan dari Mimin, rasanya kita memang sudah memasuki penghujung akhir dari arc Denes ini. Situasi yang terjadi pun terasa semakin tegang dan tentu saja semakin seru. Apakah Gustang mendapatkan semua informasi tentang kejadian Denes dari si Kapten? Ya, tak banyak yang ingin Mimin bahas pada chapter ini, tapi bagaimana menurut kalian? Apakah Gustang memang berniat menunggu Traumerai dan bertarung dengannya? Jika memang Siu merencanakan seperti itu, jujur Mimin tak tahu lagi apa yang akan terjadi ke depannya. Karena jika kedua orang tersebut sampai bertarung, seharusnya jika Gustang dan Traumerai sudah melupakan pertemanan mereka, kemungkinan besar salah satu dari pemimpin keluarga tersebut akan mati. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.